Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mayaminal muntajabin. Amma ba'du. Pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah, pada hari-hari pertama di bulan suci Ramadan tahun ini, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan yang seluas-luasnya untuk berada di dalam bulan suci Ramadan dalam rangka mengimplementasikan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima nikmat dan karunia-Nya yang paling agung berupa hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Tentu kita juga ingin menyambung hubungan ruhani kita, spiritualitas kita kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ahlul Baitnya yang suci, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan berbagai macam problem dan program kehidupan umat manusia. Bagaimana manusia memprogram dirinya agar bisa meraih kedekatan dan kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia harus menghadapi berbagai macam problem yang dihadapi sebagaimana layaknya makhluk yang ada di muka bumi ini. Lalu kemudian dengan seluruh petunjuk dari Allah dan Rasul, insya Allah manusia akan terselamatkan dari berbagai macam cobaan di dalam berbagai problem-problem tersebut. Bulan suci Ramadan adalah salah satu di antara bulan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan yang paling utama. Untuk kepentingan apa? Kita semua membaca ayat suci Al-Quran. Kita semua membaca banyak riwayat dari Nabi dan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan dari berbagai macam informasi yang kita dapatkan dari sumber yang autentik itu, Al-Quran dan hadis Rasulullah serta ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, ketika berbicara tentang bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan informasi yang begitu melimpah terkait dengan hadiah-hadiah, keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan, keagungan-keagungan bulan suci Ramadan yang dengan seluruh kemuliaan, keagungan, kehormatan bulan suci Ramadan itu dialamatkan untuk kepentingan umat manusia. Pemirsa yang sama dimuliakan Allah, kita tahu bulan Ramadan, bulan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda membaca buku yang ditulis oleh Asy-Syahid Ayatullah As-Sayyid Allama Bagir Al-Hakim, judul bukunya Ulumul Quran. Di awal buku itu, pada pembukaan buku itu, Allama Sayyid Muhammad Bagir Al-Hakim menyebutkan bahwa kalau kita mau peras isi Al-Quran, maka kita temukan satu pesan yang paling berharga dari seluruh isi Al-Quran itu. Apa itu? Al-Quran berbicara tentang perubahan. Al-Quran mengajarkan kepada manusia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberikan jalan kepada manusia agar bisa berubah. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, di dalamnya manusia harusnya bisa berubah. Untuk kepentingan apa? Memburu, mengejar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita semua membaca riwayat dari Nabi bahwa awal 10 pertama bulan Ramadan itu adalah rahmat. Allah menumpahkan dari keagungannya
seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bagaimana kita memperolehnya? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini? Jemaah yang saya muliakan, rahmat Allah Subhanahu wa taala tentu dari hal-hal yang bersifat spiritual dan hal-hal yang bersifat menggerakkan jiwa kita, pikiran kita, tindakan kita, anggota tubuh kita. Di dalamnya sebetulnya tersimpan pesan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya, Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dikirimkan oleh Allah untuk kita, dan bisa jadi sebelum bulan suci Ramadan kita agak abai dengan Al-Quran. Kita tidak memperhatikan Al-Quran. Bisa jadi kita lewatkan hari-hari kita tanpa bersama dengan Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sampai Nabi mengadu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sikap banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi mengabaikan Al-Quran. Sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan bagaimana Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasuluhu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran terabaikan. Pemirsa yang sama dimuliakan Allah, salah satu pintu untuk mengejar, memburu rahmat Allah di bulan Ramadan ini, dekatilah kembali Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Jangan sampai la samahallah kita termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah di hadapan Allah karena kita abai kepada Al-Quran. Kenapa kita harus bersama dengan Al-Quran? Salah satu beban yang ada di dalam jiwa kita, dalam hati kita hari-hari ini, sebelum Ramadan, bahkan mungkin kita masih rasakan di dalam bulan suci Ramadan ini, adalah sulitnya kita, beratnya kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita untuk melaksanakan amal-amal kebajikan. Itu pertanda bahwa kita tidak sedang mendapatkan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Qur'an itu diturunkan untuk mengobati. Jadi bagaimana Al-Quran mengobati jiwa kita dengan kita akrab dengan Al-Quran, maka kita di bulan Ramadan ini hati kita, pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita tidak merasakan beban dalam menjalankan perintah Allah. Itu pertanda rahmat menyertai kita. Bulan Ramadan, segala sesuatu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan suci Ramadan ini kita dimudahkan untuk beramal sebanyak-banyaknya, satu di antaranya, salah satu penghambat yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan sosial kita. Nabi mengatakan, siapa yang memutus silaturahmi dalam khutbahnya menyambut bulan suci Ramadan, siapa yang memutus silaturahmi dengan sesamanya manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus silaturahmi dengannya. Oh, ini berat. Ini sulit. Betapa kita dalam kehidupan sehari-hari kita banyak persoalan. Bagaimana kalau hari-hari ini di bulan Ramadan kita mengunjungi, kita menyapa, bahkan kita menyantuni saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang kesulitan, saudara kita yang bermasalah dalam berbagai macam problem hidupnya, datanglah, sapalah dia. Itu pertanda bahwa Anda sedang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan bagi kita untuk menambah kesempatan kita agar kita mendekat
dengan Rasulullah dan para maksumin, membuat wajah Sayyidah Zahra tersenyum kepada kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan untuk menempa kehidupan setiap mukmin agar bersatu. Bersatu untuk apa? Menanti zuhurnya sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Semakin kita bersatu, tempat kita untuk membangun soliditas, komunikasi yang baik di antara sesama mukmin, mengikat persatuan antara satu dengan yang lain, Anda sedang memburu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebut, salah satu di antara amal yang disebut intizarul faraj. Abdalul amal imtizarul faraj. Amal yang sebaik-baiknya amal adalah mempercepat datangnya sahibul asri waz zaman, dan itu diantaranya adalah mengokohkan persatuan di antara sesama mukmin, sesama kaum muslimin. Bulan Ramadan adalah bulan untuk bersatu. Bulan Ramadan adalah bulan untuk mengikatkan hati di antara sesama kita. Ta'liful qulub. Jangan hanya berkumpul ramai berdoa di malam-malam berdoa. Malam-malam Lailatul Qadar kita berdoa, membaca Jaushan Kabir, membaca Abi Hamzah As-Simali, membaca Al-Quran, simaan Al-Quran di mana-mana, tapi hati kita retak, hati kita pecah. Sesungguhnya sama sekali kita tidak akan mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan mempersatukan hati kita. Bulan Ramadan, bulan untuk membuat kita dekat di antara satu dengan yang lain. Allah sampai mengibaratkan satu kelompok manusia di dalam surah Al-Hasyr. Allah menyebutkan banyak kelompok manusia berkumpul, ramai, seakan-akan besar mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka banyak, ramai berkelompok, tapi hatinya berantakan di antara sama mereka. Hatinya pecah di antara sama mereka. Para pecinta Ahlul Bait yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan, bulan untuk mengokohkan ikatan hati kita sebagai pertanda bahwa kita mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Kejarlah rahmat Allah dengan mengikat hati kita sesama mukmin, sesama pecinta Rasulullah, pecinta Al-Quran, pecinta Ahlul Bait Rasulullah. Persatukan jiwa kita. Maka kita termasuk di antara orang yang ketiban berkah, anugerah, rahmat dari Allah di bulan suci Ramadan ini. Persatuan menjadi harga yang sangat mahal untuk mengundang percepatan zuhurnya sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Yang keempat, bulan Ramadan, tadi sudah 3 saya sebutkan, saya tidak sebutkan angka-angkanya. Bulan Ramadan untuk mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala pada poin yang keempat, menghidupkan taklim, menambah pemahaman kita, ma'rifah kita terhadap agama yang suci ini. Perkuatlah pemahaman kita. Tumbuhkan keyakinan kita melalui pemahaman, melalui ma'rifah kita terhadap agama Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah, terhadap sahabat, terhadap a'immah Ahlul Bait, terhadap sahabat-sahabat suci Rasulullah, terhadap para ulama-ulama kita yang menjaga kepribadiannya agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, bulan Ramadan ketika kita mengejar, memburu rahmat Allah di dalamnya adalah bulan di mana kita menegaskan diri kita untuk menolak berbagai macam bentuk kezaliman, berbagai macam bentuk kejahatan. Bulan Ramadan kita mau mengatakan, enyahlah berbagai macam bentuk kejahatan di muka bumi ini. Kejahatan itu dari mana? Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan komunitas kita, masyarakat kita, bangsa kita ini. Cegah, tolak, nyatakan protes, nyatakan perlawanan terhadap berbagai macam kejahatan. Bulan Ramadan adalah bulan protes. Ketika kita menahan dengan tidak makan, tidak minum, berempati kepada kehidupan sosial yang miskin, yang menderita, yang sulit. Itu karena ada arogansi mereka-mereka yang mustakbirin, yang mengambil hak rakyat secara semena-mena, membuat berbagai macam kekacauan di berbagai belahan dunia, terutama Zionis Israel.
ketika kita di bulan Ramadan ini hadir dengan mengatakan menolak, terkutuk kepada Zionis Israel yang menginvasi Palestina, yang menjajah Palestina, terhadap Yaman yang diinvasi, yang dijajah, yang dibunuh oleh negara-negara Arab bekerja sama dengan Zionis. Bulan Ramadan ini kita harus mengatakan menolak dan mengutuk tindakan itu. Kalau Anda lakukan itu, Anda mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama mengejar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan pelajari doa iftitah yang dianjurkan kepada kita untuk membacanya setiap awal sepanjang malam di bulan Ramadan. Di dalamnya adalah cara kita, Allah, Nabi mengajarkan kepada kita, para imam mengajarkan kepada kita bagaimana mengejar rahmat Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, memberikan taufik kepada kita, memberikan kekuatan pada jiwa kita untuk mendapatkan keagungan bulan suci Ramadan dengan menyerap anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh hidup kita diselimuti oleh keagungan dan kesucian anugerah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.